Ya, kami akan bongkar dalam hal ini. Kami ingin membersihkan mafia semacam ini. Ya sebenarnya memang kalau kita bicara konteksnya memang nasional, saya juga sebenarnya hati kecil saya terpanggil. Tapi karena memang ini bagian daripada memang kenyataannya rutinitas kami, bagian daripada orang-orang yang membackup seperti ini, ya ini apa adanya juga. Gitu. Tapi kadang-kadang di pertemuan seperti ini, hati kecil saya juga sebagai namanya masyarakat Indonesia juga terpanggil. Gitu. Bisa nggak bantu saya itu, informasi semacam itu? Nanti saya pertimbangkan Pak Menteri, biar gimana juga nanti saya kan tidak bisa keputusan. Ya. Mas Tony, karena dari tadi sudah mengatakan hati kecil terpanggil, saran saya sederhana. Republik ini susah dibangun, Anda cari yang baik-baik saja lah rezekinya gitu aja. Betul Pak. Karena Pak Putu ya? Ya. Pak Putu, karena di sini pun juga waktu verifikasi dia jadi kepala daerah pun juga yang terlibat langsung ini kepala KPU-nya langsung Pak. Kepala KPU-nya ini yang melegalisirkan, yang mengatur apa semuanya. Setelah selesai dia jadi kepala daerah, kepala KPU-nya itu sekarang dikasih posisi jadi kepala badan usaha milik daerah. Oke. Itu jadi bermain juga dengan KPUD-nya. KPUD-nya justru yang menjadi yang utama, yang jadi system maker-nya. Ikut memfasilitasi begitulah. Betul. Jadi kalau di tingkat penyelenggara pemilu, tiga etikanya dilanggar sama dia. Ini Baik. Oke, terima kasih Mas Tony. mungkin perlu adalah hal ini yang penting adalah inilah pentingnya benang merah. Betul-betul harus kita usut kalau gitu. Karena kalau enggak kita negeri akan jadi apa? Era kita adalah era kompetisi, persaingan global. Kalau kita enggak menyelesaikan ini, Global Competitive Index kita turun dari 37 menjadi 41. Ini permasalahannya adalah masalah korupsi, masalah birokrasi dan infrastruktur. Terutama adalah bagaimana masalah hal ini harus kita bongkar. Ini mau merusak moral, betul ya? Saya usul begini, ada 4,7 juta ASN ya, yang sekarang di Indonesia. Ini mungkin yang termasuk kepala-kepala daerah di 2017 pemilu 2018 pemilu pilkada serentak, 2019 pemilu legislatif. Sekarang kita kan sedang pada masa era digital yang luar biasa toh. Dengan satu sistem yang terintegrasi saya kira seluruh ijazah milik ASN ini dimanapun dia berada, termasuk calon anggota legislatif kita, termasuk DPR yang sedang berkuasa hari ini, itu bisa diverifikasi dengan baik saya kira. Nah sekarang persoalannya adalah apakah negara mau serius melakukan itu? Pasti bisa. Contoh sederhana saja saya sampaikan tadi, Pak Menteri dengan KPU, dengan Bawaslu untuk pilot project pilkada serentak ini bikin tim terpadu dengan sistem online selesai. Nah, kita pindah sekarang ASN kita yang 4,7 juta. Kita mulai dulu dari birokrasi kita agar benar-benar orang yang masuk di sana memang orang-orang yang bersih, yang bukan kemudian dengan cara-cara yang kotor. Dari situlah kita membersihkan negeri ini saya kira. Sebelum nanti Pak Menteri mungkin Mas Wahyu singkat Mas Wahyu. Saya pikir semua pihak harus ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa hanya melemparkan semua kesalahan pada Pak Tony. Karena sistem ini memang sudah banyak yang ikut bermain. Tadi disebutkan ada KPU, ada oknum birokrasi juga. Nah, yang terpenting adalah semuanya memang berniat baik untuk memperbaiki. Tadi saya sangat respect dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Dan itu langsung kita manfaatkan untuk langsung kita mulai secepatnya hari ini juga. Makanya pilkada 2017 nih Pak, langsung kita bersihkan. Kalau misalnya memang ada yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, ya langsung dibatalkan. KPU juga harus serius. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa masyarakat harus melapor kemana? Ya, yang selama ini yang saya lakukan, ada pengaduan masyarakat lapor pada kami, langsung kami lacak. Langsung saya serahkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang memverifikasi ijazah ini asli atau tidak. Setelah itu dia lapor pada saya, oke, ini ijazah benar, oke. Kalau ijazah palsu, oke, saya sampaikan ini palsu. Tindakan berikutnya di sana kan. Jadi tinggal dibuka web Ya, tempatnya Pak Menteri nah, ya. nanti di tahun 2017 nanti harapan saya tidak usah lagi ke saya, nanti melalui sivil sistem verifikasi ijazah online ini. Ya, harapan saya nanti masyarakat kami akan educate, terutama KPU. Untuk sebagai user, industri sebagai user itu nanti tinggal melihat itu web itu, langsung masuk ke dalamnya, masukkan nama, nomor ijazahnya, langsung akan keluar. Kalau nggak keluar berarti itu adalah palsu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami, Pak Menteri juga, terutama. Pesan dari Benang Merah seperti judul kami, harusnya Anda malu karena menggunakan ijazah palsu. Karena Anda yang menggunakan ijazah palsu kemudian mau menjadi pemimpin kami.
baiknya Anda berkaca. Anda sendiri sudah menipu diri Anda sendiri, kemudian Anda mau menipu kami, orang yang menitipkan suara kepada Anda, menitipkan amanah pada Anda. Saya rasa orang-orang seperti Anda tidak layak menjadi pemimpin. Kita ketemu lagi minggu depan, selamat malam, sampai jumpa.